Ibu ada pertanyaan? Ini yang kita pertanyaan yang di sini dulu, Dokter Clara. Di sana sih ada 10, nanti kita akan jawab. Silakan. Itu tadi ya. Sorry. Saya punya anak laki-laki usia 4 tahun, baru saja 4 tahun. Memang ketika usia 18, dia itu lahir 4,2 kilo. Oh, besar ya? Besar. Waktu itu memang dia sempat dicurigai diabetes gestasional karena naiknya awalnya, tapi dicek darah ketika sebelum pulang masih dalam batas masih wajar. Kemudian sempat nafasnya cepat ya, jadi nafasnya cepat, nggak boleh pulang, di NICU 10 hari. Kemudian pulang sudah sehat, tidak masalah apa-apa. Berjalan baik sampai usia 18 bulanan. Berat badannya mulai turun. 18 bulan itu berat badannya berapa? Saya lupa ya. Pokoknya mulai di 18 bulan itu pokoknya turun, naiknya cuma susah, Dok. Kalau sekarang 4 tahun itu berapa? Nah, jadi sejak saat itu dia itu selalu kalau saya periksa ke dokter beratnya pasti 1 kurang di bawah batas paling bawah. Kalau jadi sekarang berapa? Mungkin 15 kilo. 15 kilo, jadi lahirnya 4,2 ya. Jadi 4 tahun sekarang. Harusnya kan 16-an ya, usia 4 tahun ya. Dia itu panjangnya tingginya berapa, Bu? Ingat gak? Waktu lahir 52. Sekarang 96. 97 lah. Berat badannya 15 kilo. Jadi memang saya sudah beberapa kali coba ke dokter, bahkan sampai ke dokter endokrin. Sebenarnya masalahnya di mana? Kalau dilihat dari gejala apakah punya TB, keluarga kami kebetulan tidak ada, dan saya juga sudah coba minta di screening, kata dokter tidak ada indikasi yang menunjukkan harus tapi udah di screening ya? Tidak di. Sudah periksa darah segala. Pernah periksa darah sampai kultur urin, karena khawatir ISK hasilnya bagus. Itu nggak ada ya? Nggak ada. Sampai usia 3 tahun masih begitu kan ya, Dok, sampai sekarang pun. Jadi memang anaknya sih lincah, nggak ada masalah, jarang sakit juga. Cuma itu dia, Dok, kalau saya bandingkan dengan teman seusianya, badan dia agak kecil ya, kelihatan. Agak kecil, makannya bagus. Makannya agak susah. Jadi memang makannya ini karena saya bekerja, Dok, kan dititipkan ke ibu mertua, ibu saya lah. Nah, jadi harus bisik-bisik bilang. Kalau kesalahannya sama seperti yang sudah Dokter Clara katakan ya, Dok ya, suka dikasih HP sambil makan supaya cepat ya, Dok. Karena mereka beda generasi, capek harus ini ke cucu ya. Itu memang tantangan yang masa kini pada ibu dan orang tua bekerja, itu tantangan yang benar-benar saya lihat. Ya, jadi intinya pertanyaannya, ini kan usia sudah 4 tahun ya, Dok. Saya kalau dari tinggi badan kan sempat ditanya sama dokter endokrin, saya 158, suami 165. Jadi sebenarnya nggak terlalu tinggi. Kami itu posturnya tidak terlalu tinggi. Memang ada kemungkinan memang anak ibu memang tidak terlalu tinggi juga. Jadi jangan berharap anak ibu akan tinggi. Tapi ini sangat berbeda dengan kakaknya. Kakaknya tingginya sama seperti saya, usia kelas 4 SD 10 tahun. Tinggi ya? Tinggi. Jadi memang apakah sebenarnya apa memang dia sudah bawaan atau kurang makan gitu atau kurang sedang, tapi maksud saya apakah saya perlu bawa kemana gitu, Dok? Apa perlu ke dokter gizi? Paling enggak saya buat ngebantu ya memperbaiki masalah yang soalnya karena memang sudah sulit mengejar. Udah paham nih, Bu ya, masih bisa 4,2 tingginya 50 ya? 51 atau 52 ya, sekarang 4 tahun 96 atau 97, berat badannya 15 kilo. 15 kilo. Nah itu jadi di 15 itu pengen ke 15 aja juga susah, Dok. Di 14 turun naik sampai di 15 juga nggak pernah bisa 15 lebih. Nanti Dokter Clara sekalian, Dokter Clara ini sering ya di kamar praktek juga sama. Nutrisinya atau asupannya jelek. Nanti ibunya selalu bilang, saya juga pendek, suami saya juga pendek gitu. Ya, jadi seringkali orang tuh langsung disikat ke jenis silakan Dokter Clara. Mungkin apa ada terapi hormon gitu yang bisa saya ikuti gitu, Dok? Makasih, Dok. Singkat saja ya. Singkat, saya nggak bisa menganalisis dengan detail karena saya tidak punya time by time. Saya perlu data waktu ke waktu. Jadi kapan anak ibu mulai mengalami perlambatan pertumbuhan? Kapan anak ibu mulai weight faltering? Dari situ kita bisa perkirakan ini karena kurang asupan. Kurang asupan itu bisa dua ya. Bisa benar-benar makannya kurang atau ada penyakit. Ya terus terang di Indonesia penyakit yang sering itu adalah tuberkulosis memang. Ya, karena tuberkulosis itu penyakit yang
bisa pada anak dia tidak muncul dengan gejala demam, tapi munculnya dengan gejala berat badan tidak naik ya, kecuali kalau sudah berat ya, demam, diare, perlengketan, kena ke otak, kena ke tulang, itu kalau yang sudah berat-berat ya. Nah, tapi pada prinsipnya kita butuh data untuk menentukan apakah asupannya itu kurang sejak dari usia berapa ya. Nah, dari data itu akan berbicara tuh, akan jelas kalau misalnya turun-turun ya, sebetulnya artinya anak ibu masih bisa optimal tinggi badannya. Jadi, tinggi badan Bapak sama Ibu itu ada rumus yang memang bisa memperkirakan. Tapi, seorang anak selalu bisa lebih tinggi, karena yang namanya pertumbuhan itu tidak 100% faktor genetik. Bahkan di 2 tahun pertama, faktor genetiknya itu sangat rendah. Ya, sangat rendah, hampir 0. Jadi, 2 tahun pertama itu yang paling penting adalah nutrisi. Kalau mau perbaikan keturunan, ya di 2 tahun pertama. Ya, nah, nggak tahu nih 2 tahun pertamanya optimal nggak? 2 tahun pertamanya tercapai nggak? Sekarang tinggi badannya di sini, di 96. Batasnya 95. Ya, jadi ya jelas memang kurang. Apakah ini karena faktor genetik itu mesti dihitung ya, ada rumus ya, tapi pada prinsipnya kalau ternyata sudah kurang dari cukup jauh ya, dan bahkan sebetulnya berat badannya itu pada saat di terapi itu naik ya, itu sebenarnya faktornya faktor nutrisi Bu ya, nanti bisa kelihatan. Sekarang memang sudah usia 4 tahun, untuk tinggi badan kita nggak bisa mengejar secepat kalau ibu datang di usia 1 tahun, tapi kita akan tetap memanfaatkan kesempatan apa yang ada, apa yang kita punya ya. Ibu lihat sendiri di sini, kalau 4 ke 5 tahun kan naiknya nggak banyak, beda sama anak yang usia 0 ke 2 tahun, setahun aja dia naik 50 cm, habis itu naik 25 cm ya. Jadi saat ini ya harus perlu analisis kapan itu terjadi ya. Apakah memang ada faktor genetik? Ya, faktor genetik ada di atas usia 2 tahun, tapi itu pun tidak 100% faktor genetik ya. Berapa angkanya? Ada yang menyebutkan 30, 40, 50, itu sama seperti kalau kita bicara obesitas. Faktor genetik ada, tapi obesitas itu adalah suatu penyakit multifaktorial, interaksi gen dan lingkungan. Sangat bisa dimodifikasi oleh lingkungan, dia mau punya gen, kecuali dia penyakit yang memang namanya single gene disorder atau penyakit kelainan monogenik ya, atau sindrom tertentu. Ya, kalau kan ini enggak, ini mah anaknya sehat-sehat aja ya, nggak ada sindrom, nggak ada sakit apa-apa ya. Jadi saran saya sih optimalisasi dulu nutrisi. Dengan melihat nutrisi, ibu akan melihat, wah ternyata anak saya bisa naik nih beratnya segini. Nah, kalau ternyata tinggi badannya ada di garis merah terus, baru di saat itu saatnya untuk mempertimbangkan, dan pasti harus dicek dulu ya kalau ibu pengen anaknya lebih tinggi. Paling nggak sekarang gini deh, pertumbuhannya udah baik dulu, berat badannya udah bagus ya, dan kita sudah paling nggak ya menyelamatkan apa yang kita punya ya. Kita punya berapa tahun dah buat otaknya ya, kita ambil kesempatan yang kita punya dah seadanya ya. Nah, untuk tinggi badan jangan sampai anaknya overweight ya, beratnya naik, tinggi badan yang nggak naik. Saat itulah kita mau lihat ya, nanti itu akan dokter endokrin bisa masuk di timing yang itu, bukan masuk di timing yang sekarang di saat berat badan berat badan anaknya masih kurang ya. Oke, Dokter Clara. Jadi Ibu kan masih tinggal di Jakarta. Dokter Clara ini susah banget ditemuin. Nanti Ibu kita akan bantu ngeplot nih ke Dokter Clara. Karena dia pasti harus lihat anaknya, lihat datanya. Tadi seperti Dokter Clara bilang, mungkin endokrin itu belum saatnya sekarang. Tapi berat badan dan tinggi badan itu disesuaikan. Jangan sampai dipompa terus padahal dia udah kecil, pendek ya. Jadi artinya jangan sampai dia jadi obes. Nah, untuk itu tentu perlu dokter gizi anak, gitu ya. Gitu ya, Dokter Clara, nanti Mbak Dini mungkin akan coba atur ya. Oke, kita akan ke online ya, Dokter Clara. Ini kayaknya ada 17, banyak banget nih. Wah, ini Dokter Clara. Oke, harus selesai sebelum maghrib ya. Oke, Dokter Clara, saya baca cepat aja ya. Jadi sudah filtering lama, dari 3 bulan sampai 23 bulan. 23 bulan berat badannya hanya 8,8. Tingginya 78 cm. Ini nggak dilihat berat lahirnya ya, tapi mungkin cukup bulan ya. Dipegang DSA nutrisi tapi belum diminta NGT. Sebetulnya kapan harus pakai NGT? Ini mungkin banyak yang perlu informasi ini. Apakah boleh saya request karena anak sudah jauh ketinggalan pertumbuhannya, makan maksimal segitu-gitu aja. Sekarang itu anaknya dianalisis alergi susu sapi dan soya. Dan sekarang pakai meal kit. Targetnya 500 mili
bisanya hanya maksimal 300 mili, berat badannya hanya 100 gram per bulan. Apakah boleh pakai NGT? Pertanyaannya itu ya. Sekarang usianya 23 bulan. Silakan Dokter Clara. Ya, ini dari data yang diberikan kemungkinan memang ini stunting ya, jelas asupannya kurang, beratnya kurang. Beratnya 8,8 itu seperti anak usia 11 bulan. Anak ibu perempuan ya. Ya, atau anggaplah perempuan ya. Saya anggap perempuan ini ya. Jadi ya, memang ini stunting ya. Jadi kalau sudah usia 2 tahun tadi kita lihat perbaikan untuk kognitif itu idealnya di bawah usia 2 tahun. Setelah usia 2 tahun ya tentunya kita akan tetap tata laksana. Enggak ada pasien kanker derajat 4 aja tetap ditata laksana ya. Mau dia datang usia berapapun tetap di terapi, tetap ditata laksana sebaik-baiknya ya. Jadi kalau ditanyakan harus NGT ada kemungkinan besar menurut saya ya. Karena kita cuma punya waktu 1 bulan, kalau sekarang udah 23 bulan. Ya kalau 1 bulan ya rasanya kita, apalagi ini ada penyakit medis, alergi susu sapi yang baru terdiagnosis sekarang ya Bu ya. Dan Ibu sudah mencoba dengan segala upaya, hanya bisa memberikan susu 300 mili ya. Jadi kalau pada gizi buruk, ada pedoman WHO pada saat 80% asupan tidak baik, itu memang dianjurkan untuk pemberian asupan secara NGT. Ya, pada gizi buruk. Gizi buruk itu tahu ya, itu mungkin dari secara penampilan udah jelas. Ya, karena tulang jadi lebih mengerikan. Ya, sebetulnya stunting ini mirip juga sama gizi buruk, tapi yang satu berlangsungnya mendadak, drastis, ekstrim, sedangkan yang satu berlangsung perlahan-lahan, sehingga tidak terlihat fatal, padahal sebetulnya sama, ya efeknya sama-sama tidak bagusnya untuk otak. Jadi ya Ibu segera konsultasilah ya, saran saya ya segera diambil tindakan. Ya, jadi gini Bu, kalau dokter anak itu kan macam-macam. Saya termasuk general pediatrician yang belajar nutrisi, tapi saya general pediatrician. Sehingga saya pribadi kalau menemui kasus-kasus seperti yang Ibu ini, biasanya kita akan konsultkan ke dokter gizi anak. Jadi Ibu kalau di mana berada, di kota-kota tertentu itu pasti ada dokter gizi anak. Jadi cari ke rumah sakit pendidikan, biasanya rumah sakit besar, itu Ibu masuk ke bagian gizi anak. Ya, karena mungkin dokter anak yang seperti saya, mungkin ya, ini saya nggak tahu karena kok jadi inisiatifnya dari ibu gitu ya. Biasanya dokter anak itu dia pasti agresif, apalagi dokter Clara bilang tadi kayak anak 11 bulan, jadi biasanya terindikasi NGT. Cuma supaya cepat, ibu carinya dokter gizi anak, jangan cari dokter anak yang dokter anak umum seperti saya ya, gitu ya. Oke, kalau di Jakarta Ibu silahkan menghubungi kami, kita akan bantu ya. Oke, ini ada nih yang ini kayaknya udah banyak sekali mengupdate ilmu. Fiona, selamat sore Dokter Clara, terima kasih sebelumnya. Dia ingin bertanya tentang tentang WHO. Jadi menurut Ibu ini karena banyak membaca, dilihat dari populasi banyak anak di beberapa negara, di sisi lain kita orang Asia ini cenderung memiliki porsi tubuh yang lebih kecil. Pertanyaannya relevan nggak pakai acuan WHO? Silakan Dokter Clara dari Ya. Ibu Fiona. Jadi stunting itu yang mengeluarkan WHO, bukan Indonesia ya. Stunting bahwa seorang anak yang panjang badannya di bawah -2 itu adalah stunting ya, dan umumnya juga sebagian besar anak ini akan mengalami masalah kognitif ya, walaupun derajatnya bervariasi. Itu yang mengeluarkan WHO, bukannya Indonesia ya, bukannya IDAI, bukannya Ikatan Dokter Anak Indonesia. WHO yang mengeluarkan. Jadi ya memang menggunakan tabel WHO. Jadi kalau Ibu cari, Ibu browsing, itu WHO yang bicara mengenai stunting. WHO juga yang menyerukan bahwa seorang anak itu harus dicegah, jangan sampai stunting. Ya, saya kira sudah menjawab ya. Dan kalau mau bertanya metabolisme, ya tadi variasi genetik selalu ada ya, variasi genetik dalam hal metabolisme, dalam hal penyerapan vitamin D dan lain-lain ya. Tapi kita harus selalu mencapai, kan tadi saya sempat menyinggung sedikit ya, nggak usah terlalu pusing dengan gen, karena gen itu sesuatu yang kita nggak bisa ubah ya, gen itu udah dari sononya ya. Yang kita harus ubah adalah apa, pola hidup kita ya. Dan kalau WHO ini, sebetulnya WHO itu sudah mengantisipasi hal ini dengan melakukan penelitian pada 5 negara, 5 ras lah, mewakili berbagai ras. Ada India, ada Cina, ada yang Kaukasia ya di California sana ya, ada yang juga Afrika,
Dan hasilnya sama, itu berimpit. Kalau mau lihat tinggi badannya, itu WHO ada publikasinya, semua bisa dibuka secara gratis ya. Itu tinggi badannya berimpit, jadi menunjukkan bahwa selama 2 tahun pertama, dengan faktor nutrisi yang baik, maka seorang anak itu bisa pertumbuhannya sama. Nah, ini sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa 2 tahun pertama itu pengaruh faktor genetik itu minimal. Ya. Ya, Dokter Clara. Jadi saya lupa tadi, Dokter Clara ini adalah Satgas Stunting ya, yang ketuanya Prof. Damayanti, dan Dokter Clara ini tangan kanan beliau. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Prof. Damayanti, Dokter Clara ini ikut dalam menata supaya kita ini tetap bisa naik kelas ya. Stuntingnya sekarang juara berapa? 5 ya? Ya, sekarang sih sudah menurun ya, dari 37% jadi 30%, kemudian sudah 24% menurut Kementerian Kesehatan ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan betul ya, karena di rumah sakit Bunda sendiri, di mana orang tua yang datang ke rumah sakit Bunda itu kan dengan tingkat pendidikan yang bagus ya, tingkat ekonomi yang baik, itu kita masih lihat banyak sekali gitu. Jadi artinya kita nggak tahu nih di daerah-daerah. Kita minta tolong banget pada ibu-ibu semua. Sekarang kita belajar banyak dari Dokter Clara. Paling enggak ibu mengerti untuk monitoringnya, berat badan, tinggi badan, tingkat kepala itu begitu kelihatan tadi menjauhi sedikit aja garisnya, itu segera secara proaktif. Kalau yang di Posyandu datanglah ke puskesmas gitu ya Dokter Clara ya. Betul. Oke. Saya lanjutkan ya, ini ada dari Elizabeth, anaknya kelahiran 8 Februari 2023, ini baru nih ya. Kalau yang gini-gini ini harusnya tidak boleh menjadi faltering, karena dia punya kans untuk kita perbaiki. Jadi baru 3 bulan, lahirnya 2,9, saat pulang 2,7, 1 bulan 3,8, 2 bulan 5,3, tapi saat ini menjelang 3 bulan 5,8. Apakah termasuk weight faltering? Dietnya full ASI, DBF, dan ASID. Keluhan yang ada sejak masuk bulan kedua sering gumoh. Ini sama ya seperti tadi ya, gumoh dan kembung. Setiap after feeding seperti tidak fokus dan tidak nyaman. Jadi perutnya mungkin nggak nyaman. Silahkan, apakah ini dapat menyebabkan weight faltering? Gumohnya tadi ya, silahkan Dokter Clara. Ya, kalau dari data yang ada ya Ibu Elizabeth, lahirnya bagus ya, 2,9 ya, bagus ya. Akhirnya bagus, kemudian ya pulang berat badannya turunnya sedikit ya, itu sekitar nggak nyampe 10% tapi ya. Nah, 1 bulan kenaikannya masih baik ya, naik 900 baik ya, jadi sehari 30 gram. Usia 2 bulan, wah bagus kenaikannya. Kenaikannya itu 1,5. 1,5. Wah, bagus ya. Nah, sekarang naiknya mulai kurang ya. Mulai kurang, tapi kalau diplot di grafik itu pasti akan tetap baik, tetap di hijau karena dia ada kelebihan waktu di usia 2 bulan ya. Ya memang namanya berat badan anak itu pasti ada bulan yang bagus, ada bulan yang tidak bagus ya, bulan mudik, bulan-bulan kayak gini tuh bulan nggak bagus tuh ya. Karena pada sakit, mbaknya pulang, habis itu pulang ya, itu semuanya begitu, herannya ya sama. Jadi sekarang kalau memang baru muncul keluhannya di bulan kedua ya, baru muncul ya keluhannya, itu harus dicari gumohnya itu apakah memang menyebabkan berat badan tidak naik ya. Saya kira ini Ibu harus sampaikan ke dokternya supaya dicari penyakit medis. Jadi ingat tadi begitu ada weight faltering, cari dulu penyakit medis ya, apalagi kalau sebelumnya sudah bagus. Sebelumnya itu bagus sampai usia 2 bulan ya, usia 3 bulan ini ada masalah gumoh dan kembung ya. Masih mungkin ini ya suatu penyakit ya. Maksudnya suatu apakah reflux gastroesofagus ya, atau mungkin alergi yang lebih ringan yang baru bermanifestasi sekarang ya, tergantung perubahan dari diet Ibu ya. Itu ya Bu ya. Jadi dicari mumpung masih bagus nih, kalau lihat berat badannya sih masih ringan nih masalahnya ya. Oke, terima kasih ya Dokter Clara. Ini saya cuman dari praktek sehari-hari. Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau kita minta periksa feses rutin dan darah samar untuk menegakkan alergi susu sapi, seringkali ibu itu kayak mukanya itu langsung mengkerut kayak ogah gitu. Jadi seringkali kita mencoba ya. Jadi ini hanya untuk tahu, karena dia awalnya bagus terus sekarang cuma 600 ya. Terus dia mengkombinasi antara ASID dan DBF. Sama seperti tadi, mungkin ASID-nya kalau dia kurang mungkin kita harus naikin.
Tapi mungkin kalau dia nggak nyaman banget, saya sering kali ini ilmu praktek aja ya, bukan ilmunya dokter Clara kan ilmu yang sangat harus dibuktikan. Saya biasanya menghilangkan dairy produk sementara. Ya, jadi sementara. Nyaman nggak dia? Biasanya sementara itu 1-2 minggu. Kalau dia nyaman, sangat mungkin dia mungkin sementara dia nggak bagusnya. Mungkin karena ibunya lagi banyak minum susu, sehingga laktosanya di ASI yang udah tinggi tambah tinggi. Tapi kalau berubah gumoh dan tidak nyamannya berlanjut, nah itu harus diperiksa seperti dokter Clara bilang ya. Jadi yang seringkali kita lihat tuh jadi apakah dia alergi susu sapi, dan itu tidak boleh dikira-kira. Jadi harus dicek apa yang diperlukan. Karena kalau kita melakukan diet yang terus-menerus, kadang-kadang nanti kualitas ASI-nya jadi tidak baik. Gitu ya. Jadi cuma sebagai tambahan. Silakan. Lanjut berikutnya Susilo. Anak saya umurnya 3 bulan. Ini enak nih kalau yang umur 3 bulan, kalau udah 4 tahun susah, Bu. Ya kalau baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini 3 bulan, 12 hari, sejak umur 2 bulan menjelang 3 bulan, mulai susah minum susunya. Biasanya per hari 1 liter, sekarang hanya 700-800. Saya full ASI dengan DOT. Dari 2 bulan ke 3 bulan hanya naik 700 gram. Sampai hari ini berat badan belum naik. Bagaimana dok? Silakan dokter Clara. Ini sayang ya, tolong disertakan berat badan lahir, berat badan sekarang itu mungkin lebih mudah dokter Clara untuk menjawab. Silakan dokter Clara. Baik, tapi ya kelihatannya normal ya. Kita anggap normal ya, karena nggak ada data berarti dianggap normal. Ya, ini ya mesti dilihat masalahnya apa, karena ini sudah pakai DOT. Dotnya mungkin sudah dari lahir ya, atau nggak tahu. Kemungkinan sudah dari lahir kalau dari cerita Bu Susi ya. Ya, bayi itu memang adalah individu yang tidak sama terus-menerus, dia akan tambah pinter dan juga dengan sifat-sifatnya satu paketnya lah, dengan sifat baik dan sifat yang ini ya, sifat bukan yang sifat buruk ya, tapi sifat-sifat seorang bayi ya. Ada yang grewel, ada yang cranky, ada yang ngambekan, ada gimana. Jadi ada kemungkinan ya ini adalah bagian dari perkembangan bayi di mana dia mulai banyak terdistraksi. Ya, banyak terdistraksi. Ibu pastikan dia nggak sakit. Nomor 1 itu dulu ya. Jadi keluhan ibu itu tidak terjadi pada saat bayi sedang sakit, sedang batuk, sedang pilek, sedang diare ya. Tadi ya tambahan juga buat yang sebelum ini ya, yang kasus sebelum ini, ibu yang sebelum ini tadi pola BAB-nya itu tadi belum ada keterangan ya, itu juga mesti kita lihat. Nah, jadi dilihat semua Bu, kalau memang yakin bayi ini memang dalam kondisi sehat, coba Ibu ubah tempat menyusuinya ya, Ibu ubah supaya lebih fokus, Ibu lihat masalahnya ini mungkin apa ada orang, ada suara, anak ini jadi stop menyusu ya, Ibu coba ubah, karena dia sudah mulai baik penglihatannya, kalau usia 4 bulan ya, ini kan 3 ke 4 ya, itu udah mulai bisa membedakan kontras. Nah, itu gampang terdistraksi. Dia bisa bedakan kontras lah ya, hitam putih seperti itu. Jadi faktor-faktor yang itu dulu lah, yang teknis ya, Ibu coba atasi dulu ya. Kalau masih seperti itu ya, asupannya masih 700 ya tentunya kalau 700-800 kurang ya, kalau anak sudah 4 bulan ya kurang ya. Itu baru nanti akan dilihat oleh dokter lah ya. Kita akan cari apa ini masalahnya, ada hal-hal lain ya, ada penyakit maksudnya, atau memang cuma murni anaknya aja yang ini yang jadi banyak distraksi, jadi males minum ya. Oke. Saya kira itu. Oke. Terima kasih dokter Clara. Saya sering di dalam pelayanan di kamar praktek itu sebetulnya kalau kita mau memakai botol atau media lain itu jangan terlalu mendadak. Biasanya sih dia jadi netek nggak mau, botol nggak mau, biasanya gitu. Jadi artinya mesti lihat bayinya, karena bayi itu nggak semuanya bisa di-switch cepat gitu. Jadi dia perlu adaptasi. Kemudian tadi distraksi itu seringkali terjadi pada bayi umur 3-4 bulan karena udah bisa lihat. Jadi mungkin benar dicari kondisi-kondisi yang membuat dia minumnya banyak. Tapi jangan lupa juga bahwa 3 bulan itu geraknya udah mulai banyak. Jadi mungkin dibikin capek dulu, dibikin tekurup dulu, dibikin agak panas dulu suasana, maksudnya ruangannya sehingga dia haus. Sehingga kita tidak harus memaksa dia minum, karena bayi itu kalau udah agak gede ya kita paksa-paksa bukan tambah gampang, tambah susah biasanya gitu ya. Oke.